Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Saya akan belajar tentang gaya gesek statis ya. Gaya gesek yang bekerja ketika benda diam. Gaya gesek statis ini rumusnya μs dikali n. μs ini koefisien gesek statis, n itu gaya normal. Benda tepat akan bergerak jika gaya yang diberikan sama dengan gaya gesek statis. Apalagi jika gaya yang diberikan lebih besar dari gaya gesek statis, pastinya benda akan bergerak ya. Sekarang kita belajar gaya gesek kinetis. Gaya yang bekerja ketika benda bergerak. Ya, rumusnya Fk, friction atau gaya gesek kinetis sama dengan μk dikali n. μk ini adalah koefisien gesek kinetis, n itu adalah gaya normal. Gaya gesek kinetis itu lebih kecil dari gaya gesek statis. Koefisien gesek kinetis lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Ibaratnya ketika kita mendorong mobil, pada awal-awal itu terasa berat. Kenapa? Karena pada awal-awal ketika tepat mulai bergerak, yang bekerja itu gaya gesek statis, lebih besar dari gaya gesek kinetis. Ketika mobil sudah didorong dan sudah jalan, maka yang bekerja gaya gesek kinetis itu lebih ringan. Kenapa? Karena yang bekerja gaya gesek kinetis lebih kecil dari gaya gesek statis. Kesimpulannya adalah gaya gesek kinetis lebih kecil daripada gaya gesek statis. Itu kita bisa rasakan ketika mendorong mobil. Itu lebih ringan ketika dia bergerak dibandingkan pada saat awal kita mendorongnya. Kenapa? Karena pada saat awal mendorong itu yang bekerja statis gaya geseknya, lebih besar. Yang ketika bergerak itu kinetis. Ini adalah gaya pada bidang miring, ini licin tanpa gesekan. Di arah ini mg sin theta, di atas n ini mg cos theta, sehingga gaya normalnya n mg cos theta. Ya. Nah, kalau licin tanpa gesekan berarti dia bisa kita tulis sigma F sama dengan M dikali A sama dengan mg sin theta sama dengan M dikali A ya. Sedangkan ini kasar dengan gaya gesekan ya. Kesini mg sin theta, gaya gesekannya berlawanan F ya, kesini berlawanan dengan arah gerak sini. Ini N, gaya normalnya sama mg cos theta. Sehingga rumusnya masih sama, sigma F sama dengan M dikali A. Namun ini mg sin theta-nya dikurang gaya gesek. Nah, kalau benda sedang bergerak berarti gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A. Ini ya untuk yang kasar, untuk yang licin. Baik, ini adalah soal nomor 1. Sebuah balok masanya 10 kg berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,4. Tentukanlah gaya gesek statis maksimum yang dapat bekerja pada balok B. Jika balok diberi gaya horizontal 30 Newton, apakah balok akan bergerak? Kita jawab dulu yang A ya. Kita jawab yang A. Yang A. Diketahui apa? Koefisien gesek statis itu mu. Mu-nya berapa? 0,4. Masa balok berapa? 10 kg. Balok berada di atas lantai kasar. Nah, di sini ada gaya normal ke atas N. Di sini ada gaya ke bawah M kali G. Sehingga gaya normal itu sama dengan atas bawah ya, sama dengan M dikali G. Sedangkan yang ditanya adalah yang A, gaya gesek statis maksimum. Berarti gaya gesek statis maksimum adalah mu dikali N. Mu-nya apa? Mu-nya 0,4, N-nya berapa? N sama dengan M kali G. M kali G-nya kita cari, N sama dengan masanya berapa? 10 kg. Gravitasi 10. Berarti N-nya adalah 100 Newton ya. 100 Newton. Maka kita masukkan ke gaya gesek statis. Mu-nya berapa? 0,4 dikali N-nya berapa? 100. 0,4 dikali 100 berapa? Ini adalah ini ibaratnya 4/10 ya. Sehingga 0,4 dikali 100 adalah 40 Newton ya. Jadi ini adalah gaya gesek statis maksimum 40 Newton. Sekarang yang B. Jika balok diberi gaya 30 Newton, apakah balok akan bergerak? Dikasih gaya 30 Newton ya. Syarat untuk
bergerak itu gayanya harus lebih besar daripada gaya gesek statis. Kita lihat sekarang 30 Newton dengan 40 Newton. Nah, belum sampai ya. Belum sampai lebih besar dari gaya gesek statis 30 Newton dengan 40 Newton. Artinya apa? Benda masih diam ya. Karena apa? Karena gayanya tidak lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Oke. Nah, sekarang kalau benda masih diam, dia diberi gaya ke kanan misalnya. Diberi gaya ke kanan 30 Newton. Berarti gaya geseknya berapa ke sini? Gaya geseknya berarti 30 Newton ya. Kalau diberi gaya misalnya bukan 30 Newton, 25 Newton. Gaya geseknya juga 25 Newton. Supaya ke sini dan kurang sini sama dengan 0. Dia tepat akan bergerak kalau sama dengan 40 Newton. Sehingga benda masih diam. Karena gayanya 30 Newton tidak lebih besar daripada 40 gaya gesek statis. Soal nomor 2, sebuah peti masanya 25 kg berada di atas permukaan datar dengan koefisien gesek statis 0,2. Tentukan besar gaya minimum yang harus diberikan agar peti tepat akan mulai bergerak. Kita tulis diketahui. Diketahui apa dari soal? Masanya adalah 25 kg. Kemudian koefisien gesek statis mu s ya sama dengan 0,2. Ya, bendanya di atas lantai gini ya. Nah, gaya ke atas itu apa? Gaya ke atas itu adalah gaya normal. Gaya ke bawah itu adalah M kali G. Gaya ke atas gaya normal N, gaya ke bawah M kali G. Berarti N sama dengan M kali G. Ditanya apa? Tentukan besar gaya minimum yang harus diberikan agar peti tepat akan bergerak. Supaya tepat akan bergerak, maka gayanya itu harus minimal sama dengan gaya gesek statis ya. Nah, gaya gesek statisnya berapa kita hitung? Gaya gesek statisnya itu adalah mu s dikali N, oke. N-nya berapa? N ini gaya normal, N sama dengan M kali G. Sama dengan 25 kali gravitasinya 10. 25 kali 10, 250 Newton ya. 250 Newton itu N-nya. Berarti gaya gesek statisnya adalah 0,2. Ikan 0,2 dikali N. N-nya berapa? 250 Newton. Ya gini ya. 0,2 kali 250 Newton. 0,2 kali 250 Newton adalah 50 Newton. Artinya apa? Dia tepat akan bergerak kalau gayanya itu sama dengan 50 Newton ya. Oke. Jadi gaya minimum yang harus diberikan agar peti tepat agar mulai bergerak adalah 50 Newton. Ini sama dengan gaya gesek statis ya 50 Newton. Itulah jawaban. Soal nomor 3, sebuah balok masanya 12 kg berada di atas lantai kasar. Koefisien gesek statisnya adalah 0,5. Koefisien gesek kinetisnya 0,3. Tentukan A. Gaya gesek statis maksimum. B. Jika balok didorong dengan gaya 70 Newton, hitung gaya geseknya. Dan kita jawab yang A dulu ya. Kita jawab yang A, oke. Nah, 12 kg ya, masanya diketahui masanya 12 kilogram ya. Berada di atas lantai kasar. Nih, baloknya begini ya, 12 kg. Berarti gaya ke atas gaya normal N, gaya ke bawah M kali G. Nah, kemudian koefisien gesek statis mu s 0,5. Koefisien gesek kinetis mu k sama dengan 0,3. Oke. Nah, N-nya berapa? N itu adalah gaya normal. N sama dengan M dikali G gitu ya. M-nya berapa? 12. 12 dikali gravitasi 10. 120 Newton ya. Ini adalah
gaya normalnya 120 Newton. Kemudian ditanya gaya gesek statis maksimum. Berarti yang ditanya adalah Fs ya, gaya gesek statis rumusnya mu s dikali N. Mu S-nya berapa? 0,5. 0,5 dikali N. N-nya berapa? 120. 120 kali 0,5 adalah 60 Newton. Ini adalah gaya gesek statis maksimum 60 Newton. Kalau dikasih gaya sama dengan 60 Newton, maka benda tepat mulai akan bergerak. Kalau dikasih gaya lebih dari 60 Newton, maka benda bergerak. Oke, kita lihat yang B sekarang. Yang B, jika balok didorong dengan gaya 70 Newton, hitung gaya geseknya. Jadi baloknya diberikan gaya 70 Newton. Nah, 70 Newton ini lebih besar dari gaya gesek statis ya. Lebih besar daripada 60 Newton. Berarti benda bergerak. Kalau benda bergerak berarti yang bekerja adalah gaya gesek kinetis ya. Berarti yang bekerja adalah gaya gesek kinetis Fk ya. Ini yang bergerak ya. Berarti hitung gaya geseknya. Berarti gaya gesek yang bekerja adalah kinetis. Kenapa kinetis? Karena balok bergerak. Kenapa balok bergerak? Karena gayanya lebih besar dari gaya statis. Oke, Fk itu apa rumusnya? Mu K dikali N. Mu K-nya berapa? Mu K-nya 0,3 ya. 0,3 gitu ya. N-nya berapa? N-nya 120. 0,3 dikali 120. 0,3 dikali 120 maka hasilnya adalah 36 Newton. Nah, jadi kalau mau digambarkan itu seperti ini ya. Ini diberi gaya ke sini 70 Newton. Gaya gesek yang bekerja adalah Fk ke arah kebalikannya. Fk-nya adalah 36 Newton ya. Ke kanan 70, ke kiri 36 ya. Begitu ya. Itu ya gaya gesek yang bekerja. Baik, saya akan coba tambah pada tambah soal C-nya adalah berapa percepatannya, accelerationnya, berapa percepatannya. Untuk menghitung percepatan, ini kan ke kanan 70 Newton, ke kiri 36 Newton. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti 70 dikurang 36 sama dengan M dikali A. 70 dikurang 36 sama dengan 34 Newton sama dengan M dikali A. Berarti percepatannya adalah 34 dibagi massa. Itu percepatannya. Nah, massanya berapa? Massanya dari soal adalah 12 kg. Sehingga 34 dibagi 12. Hasilnya adalah 2,83. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya. Berarti percepatannya atau accelerationnya adalah 2,83 meter per second kuadrat. Ini kalau saya mau tambah persoalan yang C. Soal nomor 4, sebuah balok massa 12 kg berada di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 53 derajat. Koefisien gesek statis 0,4, koefisien gesek kinetis 0,3. Tentukan apakah balok diam atau bergerak? B. Jika balok bergerak, hitung percepatannya. Oke, kita jawab ya. Kita jawab yang A. Apakah balok diam atau bergerak? Ya. Balok akan bergerak jika gayanya lebih besar dari gaya gesek statis. Oke. Kalau digambarkan dia baloknya mungkin seperti ini ya. Set bidang miring ya. Ini 53 derajat ya. Di sini adalah baloknya ya. Gaya ke atas, gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus bidang. Berarti gaya normalnya ke sini N ya. Gaya ke bawah ini adalah MG cos theta. Sedangkan gaya F-nya ke sini MG sin theta. Oke. Berarti jika MG sin theta lebih besar dari gaya gesek statis, maka balok bergerak ya.
Oke, kita uji saja. Uji coba. Kita hitung N-nya berapa? N ini ke atas ke bawah, N-nya sama dengan mg cos theta ya. Mg cos theta. Kemudian gayanya yang ini ya. F-nya adalah mg sin theta. Oke. Nah, jika F lebih besar dari gayanya lebih besar dari gaya gesek statis, maka dia bergerak. Baik, kita hitung aja. Gaya gesek statisnya adalah mu S dikali N. Oke. Kita hitung. Gaya gesek statis mu-nya berapa? Koefisien gesek statisnya 0,4. Berarti mu S-nya 0,4 ya. Di sini bisa saya kasih mu S-nya 0,4. 0,4 dikali N. N-nya apa? N-nya adalah ini. N-nya mg cos theta. Kita tulis di sini mg cos theta ya. Berarti ini kan mu S ya. 0,4 dikali M-nya berapa? M-nya 12. G-nya berapa? 10 kali cos 50 cos 53 derajat ya. Cos 53 derajat. Baik, kita hitung 0,4 dikali 12 dikali 10 itu adalah 48. Oke. Cos 53 0,6. Hasilnya berapa? 28,8 Newton ya. 28,8 Newton. Sedangkan gayanya adalah mg sin theta. M-nya berapa? M-nya adalah 12, G-nya 10, sin 53 derajat sama dengan 12 kali 10 120. Sin 53 berapa? Sin 53 adalah 0,8 ya. Hasilnya adalah 96 Newton. Gayanya 96 Newton nih. Gayanya 96 Newton. Gaya gesek statisnya 28,8. Artinya apa? 96 Newton lebih besar dari 28,8 Newton. Berarti bendanya bergerak. Ya, berarti dia bergerak nih. Jawabannya yang A bergerak ya. Kemudian yang B, jika balok bergerak hitung percepatannya. Oke, yang B ya. Persamanya apa? Sigma force sama dengan M dikali A. Sigma force-nya apa? Berarti gaya dikurang gaya gesek. Gaya gesek kalau bergerak apa? Gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A. Begitu ya. Gaya dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A. Baik. Gaya dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. Saya akan buat di di kertas yang baru ya, di sini ya. Di sini saya akan buat. Oke. Gaya gesek kinetis itu adalah mu K dikali N. Oke. Nah, gaya gesek kinetisnya berapa? Dari soal gaya gesek kinetisnya adalah koefisien gesek kinetisnya mu K-nya 0,3. Mu K-nya adalah 0,3. Oke, gitu ya. Berarti FK gaya gesek kinetis 0,3 dikali N. Nah, N-nya apa? N-nya ini. N-nya mg cos theta. Berarti 0,3 dikali mg cos theta. Sama dengan berapa? 0,3 dikali massa 12, gravitasi 10 dikali cos 53 derajat. Kita dapatkan adalah 0,3 dikali 12 adalah dikali 10 36 ya. 0,3 kali 12 kali 10 adalah 36. Dikali cos 53. Cos 53 berapa? 0,6. 36 dikali 0,6. Hasilnya adalah 21,6 Newton. Oke. Sehingga bisa digambarkan ya. Ini kan untuk mencari percepatannya ya. Berarti bisa digambarkan ini kan gaya ke bawahnya mg sin theta. Gaya geseknya ini ke sini.
FK-nya. FK-nya berlawanan dengan arah gerak. Dia bergerak mg sin theta ke bawah, maka FK-nya melawan arah gerak karena dia gesek. Dia gesek berlawanan dengan arah gerak. Berarti mg sin theta dikurang FK ini ya. Mg sin theta dikurang FK sama dengan M kali A. Nah, kita balik ke sini. Berarti mg sin theta dikurang FK sama dengan M dikali A gitu ya. Mg sin theta-nya berapa? Nah, mg sin theta-nya kan sudah kita hitung. Mg sin theta 12 kali 10 kali sin 53 120 kali 0,8 96. Berarti di sini 96 Newton dikurang FK-nya berapa? FK-nya 21,6 Newton sama dengan M kali A gitu ya. Sama dengan M kali A. Nah, 96 dikurang 21,6. Hasilnya adalah 74,4 Newton ya. Sama dengan M dikali A. Oke. Berarti 74,4 dibagi M sama dengan A gitu ya. M-nya berapa? M-nya dari soal kita tahu M-nya adalah 12 kg. M-nya ada di soal 12 kg. Berarti 74,4 dibagi 12. 74,4 dibagi 12 adalah 6,2. Artinya apa? Percepatannya adalah 6,2 meter per second kuadrat. Inilah jawaban yang B ya. Percepatannya 6,2 meter per second. Soal nomor 5, seorang anak masanya 30 kg berada dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Tentukan gaya normal yang bekerja pada anak tersebut. Ini ada lift ya. Ada lift, di sini ada anak. Nah, liftnya bergerak ke atas ya. Liftnya bergerak ke atas. Gaya normal juga ke atas ya. N itu ke atas, liftnya bergerak ke atas, accelerationnya. Kemudian gaya ke bawah M kali G. Sigma F sama dengan M dikali A. Berarti N dikurang M kali G sama dengan M kali A ya. Maka gaya normalnya N sama dengan ini pindah M kali A tambah M kali G. Ini gaya normalnya ya. M-nya berapa? M-nya 30. A-nya berapa? A-nya 4. M-nya berapa? 30. G-nya berapa? Kita ambil gravitasi 10. Berarti gaya normalnya adalah 30 kali 4, 120. 30 kali 10, 300. 120 tambah 300 adalah 420 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 420 Newton ya. Arahnya ke atas ini gaya normal ya.